Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia, NIM 240205060. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang volume benda dalam bidang lempengan, cakram, dan cincin. Yang mana volume itu biasa ditentukan oleh luas alas dan tinggi, dan biasa juga bisa disebut dengan V sama dengan A kali H. Nah, seperti gambar yang di papan tulis yang kita lihat. Nah, gambar ini adalah benda ruang yang dihasilkan dari hasil perputaran, yang mana benda ini sudah ada partisi atau potongan-potongan. Nah, potongan ini terdiri dari delta XI, yang mana delta XI ini adalah ketebalannya, dan XI bar adalah titik sampelnya. Gambar ini memiliki batas A hingga B. Kemudian gambar ini ditanyakan volumenya, volume AI. Maka volume AI diaproksimasikan menjadi AXI bar delta XI. Nah, setelah diaproksimasikan, lalu kita tentukan menggunakan rumus jumlah Riemann, yang mana volume aproksimasi sigma dari 1 sampai n AXI bar delta XI kita integralkan, kemudian kita integralkan menjadi volume integral dari batas A dan B ke AXI bar dan DX. Nah, jika di soal ditanyakan sumbu X, maka rumus sumbu X adalah volume sama dengan P integral dari batas A dan B fx kuadrat dx. Jika ditanyanya sumbu Y, maka variabelnya yang diganti, berarti menjadi V sama dengan P integral dari batas A dan B fy kuadrat dan dy. Nah, selanjutnya saya jelaskan contoh soal. Soalnya adalah tentukan volume benda putar suatu fungsi y 2x dan batasnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ini adalah y 2x nya, ini adalah batas x sama dengan 2, dan ini adalah batas x sama dengan 0. Nah, jika diputar terhadap sumbu x sejauh 360 derajat, benda ini kemudian diputar. Nah, ini hasil dari pemutarannya. Ini adalah hasil dari pemutarannya terhadap sumbu x. Dan ini adalah sebagai partisi atau delta x. Yang mana karena ditanyanya sumbu X dan kita memakai metode cakram, jadi kita menggunakan rumus volume sama dengan P integral A dan B fx kuadrat dx. Kemudian P integral dari 0 dan batas A adalah 0 dan batas B adalah 2. Lalu 2x kuadrat dx. Nah, di sini menjadi P integral batas 0 dan 2 4x kuadrat dx. Kemudian P 4/3 0 dan 2. Kemudian kita subkan 4/3, kita subkan batas 2
kali dapat 0. Nah, jadi hasilnya adalah 32/3 pi satuan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metode cincin. Yang mana metode cincin itu dia memiliki rongga di tengahnya, sehingga partisi yang kita buat ketika kita putar terhadap sumbu X, maka partisi tersebut menjadi seperti cincin. Nah, agar lebih mudah, saya sudah membuatkan gambarnya. Nah, metode cincin itu dia memiliki dua kurva. Yang pertama adalah kurva satu, yaitu Y sama dengan Fx, dan kurva yang kedua adalah Y sama dengan Gx. Dari dua kurva ini dia memiliki batas, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, kemudian partisi yang kita gunakan adalah delta X, yang mana partisi ini diputar menjadi seperti gambar di bawah ini, dan gambar ini memiliki jari-jari pendek, yang mana jari-jari pendek itu menjadi R1 dan jari-jari yang panjang ini adalah menjadi R2. Bisa kita rumuskan dengan volume cincin, yaitu Pi R2 atau jari-jari panjang dikurang dengan jari-jari pendek, kemudian dikalikan dengan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metode cincin, yang mana metode cincin itu dia di tengahnya memiliki rongga, dan sehingga partisi yang kita buat ketika diputar terhadap sumbu X maka menjadi cincin. Nah, agar lebih gampang, agar lebih mudah kita pahami, kita lihat gambar yang ada di papan. Nah, metode cincin ini memiliki dua kurva, yaitu Y sama dengan Fx adalah kurva pertama, yang kurva kedua adalah Y sama dengan Gx. Nah, partisi yang kita gunakan adalah delta X. Kemudian dia mengelilingi sumbu X, yaitu menjadi seperti cincin, yang mana dia memiliki jari-jari. Nah, jari-jari yang di dalam yaitu menjadi R1, dan jari-jari yang di luar menjadi R2. Dan dua kurva ini dia memiliki batas, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian kita rumuskan volume cincin menjadi Pi R2 kuadrat kali H kurang Pi R1 kuadrat kali H. Yang mana volume cincin ini dia jari-jari luar dikurang dengan jari-jari dalam. Nah, selanjutnya kita ke contoh, yaitu contohnya tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola Y(x) kuadrat untuk x0 dan x4 mengelilingi sumbu Y. Nah, bisa kalian lihat sendiri pada gambar seperti inilah gambarnya. Nah, R2-nya itu X sama dengan 4, kemudian jadi F-nya sama dengan 4, R1-nya YX kuadrat menjadi X sama dengan plus minus akar Y, karena dari kuadran 1 maka menjadi akar Y. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu volume sama dengan Pi integral dari batas A dan B Fy kuadrat kurang Gy kuadrat dy. Kemudian Pi integral 0 16 4 kuadrat kurang
kali kuadrat kurang Y kemudian kita subkan kemudian pi 16 kali 16 yaitu 256 kurang 256 per 2. Nah, kemudian 256 kita samakan penyebut menjadi 512 kurang 256 per 2. Hasilnya 128 pi. Nah, ini hasil dari contoh yang tadi. Yang ketiga yaitu volume benda putar metode kulit tabung, yang mana kulit tabung merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah tabung yang hampir berhimpit, jadi ada jarak dan ketebalan, yang mana jika seperti yang digambar, yaitu dia memiliki jari-jari. Nah, jari-jari yang panjang dia sebagai R2 dan jari-jari yang pendek sebagai R1. Nah, dia juga kulit tabung juga memiliki ketinggian, yang mana ketinggian itu bisa kita anggap sebagai H. Kemudian sebenarnya kita sudah tahu volume kulit tabung, yaitu pengurangan dari tabung besar antara tabung besar dan tabung kecil. Kemudian rumusnya adalah pi R2 kuadrat kali H kurang pi R1 kuadrat kali H. Kemudian pi-nya kita keluarkan dan kali R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali H. Kemudian pi R kuadrat tambah kemudian pi R2 tambah R1 R kali R2 kurang R1 kali H. Di sini kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, kemudian pi-nya kita kalikan 2. Menjadi 2 pi kali R2 tambah R1 per 2 kali H kali R2 kurang R1. Yang mana R2 tambah R1 bagi 2 ini dia jari-jari rata-rata. Nah, berarti 2 pi kali jari-jari rata-rata yaitu R, kita bisa misalkan dengan R dikali ketinggiannya yaitu H dan dikali dengan ketebalan. Nah, R2 kurang R1 ini adalah ketebalannya yang kita misalkan dengan delta R. Nah, kemudian 2pi kali R-nya kita ganti sebagai XI bar, kemudian kali F XI bar dan kali delta XI. Kemudian kita integralkan 2pi integral dari batas A dan B kali X kali Fx dx. Nah, dari rumus yang ini yaitu adalah rumus volume benda putar metode kulit tabung.
Nah, jika kulit tabung ini kita potong, dia akan menjadi gambar seperti yang di sampingnya. Yaitu dia memiliki ketebalan yang mana yaitu delta X dan memiliki ketinggian yaitu H, dan dia juga memiliki panjang yaitu 2πr, yang mana R di sini adalah jari-jari rata-rata. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan contoh, yaitu contohnya tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola YX kuadrat untuk batas X0 dan X sama dengan 4 mengelilingi sumbu Y. Nah, ini yang tercoret-coret ini, dia itu adalah partisinya atau delta X-nya. Nah, kemudian partisi ini dia mengelilingi terhadap sumbu Y, yang mana dia menjadi seperti sebuah tabung, seperti gambar yang di bawah. Kemudian kita disuruh cari tentukan volume benda putarnya. Nah, rumus volume yang ini kita masukkan menjadi volume 2π integral batas A dan B, kemudian X kali Fx dx, kemudian 2π integral, nah batas A nya tadi 0 dan batas B nya adalah 4, kemudian X, kemudian X. Nah, Fx nya adalah nah ini menjadi X kurung X kuadrat dx, 2π kemudian integral dari batas 0 dan 4, kemudian X pangkat 3 dx. Nah, kemudian 2π kemudian menjadi 1/4 teorema dasar. Memiliki batas 0 dan 4. Kemudian 2π kita masukkan menjadi 1/4 pangkat 4 kurang 1/4 2π. Nah, 1/4 ini menjadi 256 bagi 4. 4 kali 4 pangkat 4 itu 256 bagi 4, kemudian jadikan 0 kurang 0, kemudian 2π 256 dibagi 4 yaitu 64. Nah, 64 dikali 2 menjadi 128π. Nah, ini hasil dari contoh tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.